Ustadz, tadi ada yang masih kita ingin tahu itu. Apa motivasi Abu Dahdah menyerahkan 600 batang pohon kurma diganti dengan 1 pohon kurma milik Abu Lubabah? Subhanallah. Luar biasa. Kalau sudah pikirannya ke akhirat, ketika Abu Lubabah menolak untuk memberikan yang namanya pohon kurma ini kepada yatim, Rasulullah sudah mengatakan, nanti ya Abu Lubabah akan ganti di sorga dengan kurma-kurma yang jauh lebih baik. Tidak ya Rasulullah, saya ingin ini. Mungkin yang menyebabkan hal itu karena diawali dengan persengketaan di awal. Tapi tidak salah, karena itu hak milik siapa? Abu Lubabah. Iya. Mendengar kenyataan ini, subhanallah, siapa namanya? Abu Dahdah mengatakan ditukar dengan 600 pohon kurma berikut kebunnya dengan 1 saja. Setelah 1 ini diserahkan kepada yatim. Rasulullah tanya, kenapa? Ma hamalaka ala fi'li hadha? Ala ma fa'ala hadha? Apa yang telah kau lakukan dengan perbuatan? Apa yang membuat Anda melakukan ini? Dijawab oleh Abu Lubabah oleh siapa? Abu Dahdah dengan menyebutkan, karena saya ingin ditukar dengan pohon kurma di sorga ya Rasulullah. Allah. Subhanallah. Lalu Rasulullah mengatakan sambil menunjuk Abu Dahdah, ya Abu Dahdah, anta bil jannah, bal anta bil jinan. Subhanallah. Kamu di sorga. Kamu di sorga, bahkan kamu bukan hanya di sorga, tapi Anda di jinan, adalah jannah yang tertinggi, firdaus, jinan, jamak daripada jannah. Subhanallah. Ini Abu Dahdah. Busyra untuk Abu Dahdah. Padahal orangnya masih hidup, tapi Rasulullah sudah katakan ini ahli sorga. Allahu Akbar. Amr bin Jamuh. Siapa yang tidak mengenal Amr bin Jamuh? Kakinya arj, tidak bisa berjalan dengan baik. Dia pincang, sudah sepuh juga. Ketika perjalanan perang Uhud, Amr bin Jamuh meminta kepada anaknya, nak, izinkan saya untuk berperang. Pak, bapak ini sudah sepuh. Bapak ini sudah tidak bisa berlari. Bapak ini dalam keadaan pincang. Bapak duduk saja di sini, biar anakmu 2 orang ini berperangkat untuk di medan perang. Kata Amr bin Jamuh, tidak, infiru khifafa wa thiqala. Saya kekeh tetap ingin maju ke medan perang. Mengadulah anak-anaknya ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau ada orang yang sudah udzur, kakinya begini, bahkan sudah sepuh, nggak boleh kan berperang? Boleh kan tidak berperang? Rasulullah menurut begini. Setelah itu Rasulullah, anak-anak Amr bin Jamuh, iya, siapkan baju perang, kuda perang, lalu pedang perang untuk bapakmu. Jawaban itu Rasulullah. Lalu kata anak-anak, ya Rasulullah, bapakku begini dan begini. Jawaban Rasulullah, wallahi ka'anni ra'aitu Amr bin Jamuh yamshi alal jannah atau bil jannah bi rijlaini salihatain. Demi Allah, aku barusan saja melihat Amr bin Jamuh sedang berjalan di sorga dengan 2 kakinya yang solehah. 2 kaki yang sehat. Subhanallah. Bagaimana yang namanya siapa? Ini adalah Amr bin Jamuh. Banyak hal yang terindah bahwa yang mengatakan mubasyiruna bil jannah. Banyak mubasyiruna bil jannah. Tapi mungkin agar ikhwah dan para pemirsa ingin mengatakan, saya ingin catat mubasyiruna bil jannah seperti apa ya? Sifat-sifat mubasyiruna bil jannah. Simpan baik-baik. Para ulama mengatakan sifat mubasyiruna bil jannah harus punya izzah dalam Islam. Bangga menjadi seorang mukmin. Ingat, jangan kecil harapan, jangan loyo, jangan merasa kecil jadi Islam ketika ditanya, agama kamu apa? Agama saya biasa, Islam. Astagfirullah. Katakan, agama saya Islam. Harus izzah dengan pakaian muslimah, harus izzah dengan pakaian muslim, harus izzah dengan ciri-ciri mukmin. Iya. Karena apa? Izzah ini adalah ada dalam hati, keagungan yang ada dalam hati. Izzah. Sampai mengatakan kalimatnya, subhanallah, wal izzatu lillahi jami'ah. Subhanallah. Dan izzah ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, jadi kalau uni mubasyiruna bil jannah, paling tidak mengetahui khutwahnya, izzah dimiliki. Izzah itu bangga, bukan sombong. Gagah, berani, itulah izzah. Punten, kalau mengatakan, contohnya siapa? Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab ketika dalam peperangan di Aqsa, ya, Umar bin Khattab tidak ikut perang, tapi di Madinah. Kalah, dan subhanallah, di situ adalah orang-orang Romawi mengatakan, saya tidak akan memberikan kunci ini kecuali kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab datang, banyak cukup panjang kisah, namun beliau dengan menggunakan baju yang sangat sederhana, beberapa tempat bolong. Begitu dia datang ke Aqsa, subhanallah, dan dalam keadaan berjalan kaki, Allahu Akbar, di situ bangsa Romawi sudah menunggu. Lalu kata Abu Ubaidah bin Jarrah, ya Amirul Mukminin, lau labista malabisa ghairu hada la khair. Kata-katanya begitu, kata-kata yang bijak. Ya Amirul Mukminin, kalau seandainya engkau berpakaian agak lebih baik daripada ini, itu kan di depan para pejabat. Dijawab oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, wallahi lau ghairuka qulta hada la latamtu. Demi Allah, seandainya yang mengatakan itu bukan kamu, aku sudah tampar.
karena kemuliaanmu itu adalah min hadhil ummah Abu Ubaidah bin Jarrah, saya tidak melakukan hal ini. Tapi ingat ya Abu Ubaidah, lihat kata-katanya, a'azzanallahu bil Islam. Allah membuat kita menjadi bangga, menjadi gagah itu karena Islam. Allah. Subhanallah. Bukan karena apa, bukan karena jabatan, bukan karena apa dan apa, atau itu dan ini, tapi subhanallah kita menjadi gagah dan menjadi hebat itu karena apa? Islam. Kalau tidak ada Islam, apa coba? Kita seperti binatang saja. Tidak ada halal, tidak ada haram, karena matan izzah bil Islam. Kalau ingin tahu, pernah mendengar yang namanya Ummu Habibah? Ummu Habibah ini adalah istri Rasulullah SAW, iya, dan bapaknya itu Abu Sufyan. Siapa yang tidak pernah mengenal Abu Sufyan? Abu Sufyan, penyebab daripada terjadinya perang Badar. Abu Sufyan, pemimpin orang kafir dari perang Uhud. Abu Sufyan yang menyatukan orang kafir untuk perang Khandaq. Dan itu adalah mertua Rasulullah SAW. Tapi ujungnya Abu Sufyan Islam. Tapi Ummu Habibah Islam lebih awal. Berkunjung Abu Sufyan kepada siapa? Kepada Ummu Habibah. Begitu berkunjung di rumahnya dengan mengatakan, ahlan ya abati. Berpelukan seorang ayah dan anak. Setelah itu disuruh masuk ke rumah. Begitu masuk ke rumah, karena rumah Rasulullah kecil. Allahu Akbar. Rasulullah ini begitu masuk Abu Sufyan, yang namanya Ummu Habibah menggulung kasur. Digulung kasur, setelah itu silakan duduk wahai bapakku. Kata yang namanya Abu Sufyan, ya anakku, atukrimuni am tukril firash? Apakah engkau ini menghormati aku atau menghormati kasur? Saya tidak tahu. Anda menggulungkan kasur ini agar saya duduk di situ karena kasurnya kotor, jangan menyentuh saya, atau kasur itu digulung karena kasurnya bersih, saya jangan sampai duduk di kasur. Anda melakukan ini apakah engkau menghormati kasur, apa menghormati saya? Apa yang dikatakan Ummu Habibah? Saya menggulung kasur ini menghormati kasur, bukan menghormati Anda. Allah. Kenapa? Karena orang musyrik itu najis dan tidak boleh, ini kasurnya Rasulullah. Ya Allah. Subhanallah. Allah. Ini adalah kasurnya Rasulullah, nggak boleh disentuh sama orang kafir. Najis, itu dikatakan. Asabtal junun ya benati, kamu telah gila. Bukan gila, tapi izzatul Islam. Allah. Subhanallah. Jadi kalau seandainya merasa Islam dan gagah, itu salah satu contoh yang ada, izzah, kuat yang ada. Tidak perlu dengan menyatakan, aduh saya malu untuk menyampaikan. Tidak. Izzah, kegagahan yang ada. Subhanallah. Aduh, bi'anna muslimun. La haula wala quwata illa billah. Betul, dengan mengatakan kita seorang mukmin dan jangan merasa kecil hati. Mukmin itu gagah. Sampai mengatakan bahwa bumi ini pun untuk orang mukmin. Kalau bersombong ria dan istilahnya mau gagah-gagahan, saya sampaikan, ajjalallahu yaumil qiyamah. Allah akhirkan kiamat selagi masih ada menyebut nama Allah di muka bumi. Allah. Tidak kiamat sekarang ini karena apa? Karena masih banyak orang-orang soleh seperti ikhwah, akhwat, guru-guru kita. Subhanallah. Karena apa? Satu orang kiamat, satu orang mengucapkan Allah, mundur. Subhanallah. Karena kiamat nanti tidak akan lagi ada orang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Disertai dengan wafatnya Isa alaihissalam dan para pengikutnya, maka saat itu sudah tidak lagi yang namanya orang mukmin. La haula wala quwata illa billah. Dilanjutkan dengan menyebutkan ini yang namanya izzah, gagah. Seorang pernah terjadi di zaman yang mananya Mahdi. Mahdi itu Amirul Mukminin dari Bani Abbasi. Iya, masuk ke Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi semua orang berdiri menyambut umara ini, menyambut, wah, ada Amirul Mukminin, semua berdiri. Ada satu orang yang tidak berdiri. Siapa yang satu orang tidak berdiri ini? Yang tidak berdiri ini adalah Allahu Akbar, seorang ulama yang sangat indah. Namanya siapa? Nama ini, ulama ini adalah Allahu Akbar Abdullah bin Abi Dhi'b. Subhanallah. Dia duduk. Setelah itu, harisnya ataupun menjaganya, kamu kok duduk? Itu orang lain pada nyambutnya. Dia dengan mengatakan, aku sedang sibuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku sedang di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa nggak enaknya saya lagi enak harus menyambut hamba Allah. Padahal aku sedang bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Didengar oleh siapa? Khalifah ataupun Amirul Mukminin ini langsung dengan mengatakan, demi Allah, aku merinding tubuhku ini karena mendengar seorang ulama ini. Lalu setelah itu dengan mengatakan, dia menyebutkan dengan kata-kata indah, jangan disibukkan dengan aku ketika aku ke masjid, kalian sibuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku tidak akan pernah mengganggu orang yang sedang di masjid. Subhanallah. Kenapa dia sedang sibuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ikhwah, kadang-kadang lagi di masjid, la haula wala quwata illa billah, adab ini sedang di rumah Allah nih. Ini sedang duduk di rumah Allah, sedang i'tikaf. Apa yang dilakukan? Itu harus disibukkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Izzah. Bagaimana akan ada izzah kalau misalnya di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak merasa ini adalah di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Izzah. Simpan baik-baik kata-kata izzah ini, luar biasa. Iya, jadi yang pertama, gagahkan izzah yang kuat, izzah yang gagah. Maknanya tidak
sampai merasa kecil hati, bahkan harus bangga menjadi seorang mukmin. Saya tanya sebelum nanti dilanjutkan, apakah merasa gembira, bangga dengan Islam yang kita miliki? Bangga. Pasti. Allahu Akbar. Harus izzah, dan izzah ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Semoga izzah kita semakin kuat, semakin mantap. Kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita simak nasyid dan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah